Halo hai, ada saya lagi di sini Aryan Surya dari Pagar Kehidupan. Di audio atau video kali ini saya agak sedikit mellow by the way. Tidak seperti biasanya yang mungkin saya memberikan segala sesuatunya dalam nuansa positif. Kali ini saya ingin memberikan sesuatu dengan cara yang agak mellow. Tapi mellow yang saya maksud di sini bukan mellow galau, tapi mellow karena saya ingin bercerita. Betul. Saya ingin bercerita dengan kisah saya pribadi yang nyata, yang insya Allah dengan izin Tuhan bisa menginspirasi kamu semua yang memiliki masalah, yang memiliki kebuntuan, supaya kamu lebih sabar dan lebih percaya lagi bahwa yang namanya keajaiban itu ada. Ya. Jadi bagi kamu yang sekarang mungkin sedang sibuk, sedang mengerjakan sesuatu, tidak masalah. Tolong dengarkan saya bercerita ini baik-baik, karena dari sini kamu akan mendapatkan pelajaran. Hal apa sih yang kira-kira akan saya ceritakan di sini? Seperti yang kamu lihat dari judulnya aja kamu sudah tahu bahwa saya ingin menceritakan bagaimana keajaiban Tuhan, Sang Pencipta alam semesta, selalu memberikan jawaban-jawaban doa dari setiap doa-doa yang saya panjatkan. Saya selalu percaya bahwa yang namanya manusia tidak satu pun yang bisa lepas dari yang namanya masalah. Mau kamu itu orang kaya, mau kamu orang miskin, mau siapapun kamu, masalah pasti akan selalu ada. Nah, saya pun juga punya masalah teman-teman, mulai dari masalah yang mungkin ringan, masalah yang sedang, sampai masalah yang berat. Nah, namun di sini saya tidak akan menceritakan masalah saya itu apa, tapi izinkan saya untuk menceritakan bagaimana caranya saya bisa memohon, dalam tanda kutip merayu Tuhan, supaya Tuhan itu bisa lebih cepat mengabulkan doa-doa yang saya minta. Ada beberapa orang yang selalu curhat dan konsultasi sama saya, namun kebanyakan mereka selalu mengulangi kesalahan yang sama, yang mana kesalahan itu buat saya adalah kesalahan yang fatal. Saya mau tanya dulu sama kamu teman-teman. Apakah kamu selama ini sering berdiskusi dengan sahabat kamu ketika ada masalah? Coba. Kamu lagi ada masalah, kamu kumpul sama teman, kamu curhat. Pernah? Atau bahkan mungkin sering ya? Kebanyakan orang sama seperti kamu. Mereka sering curhat ketika ada masalah, mereka sering ngobrol sama temannya ketika ada masalah, tapi mereka lupa bahwa yang namanya manusia pasti punya keterbatasan. Nah, begitu mereka curhat sama saya, dan mereka meminta masalah mereka diselesaikan, jawaban saya cuma satu. Kesalahan terbesar kamu adalah kamu curhat sama manusia. Selesai. Begitu saya bilang begitu, banyak yang bingung. Loh, kok curhat sama manusia salah tuh di mana salahnya mas bro? Emangnya nggak boleh gue curhat? Bukannya nggak boleh. Boleh-boleh saja curhat sama manusia, tapi sebelum kamu curhat sama manusia, curhat dulu dong sama yang menciptakan manusia. Siapa? Tuhan semesta alam. Kamu boleh percaya, boleh enggak. Saya dari kecil selalu bergaul pertama kali dengan Tuhan. Saya sedikit cerita boleh ya? Kamu mungkin takjub dengan bagaimana cara saya berbicara. Kamu mungkin takjub juga dengan kemampuan saya menggunakan artikulasi nada dalam berbicara. Bagaimana kalau seandainya saya kasih tahu bahwa saya waktu SMP, waktu SD adalah orang yang paling cupu yang bisa dibully sama teman-teman saya. Karena apa? Karena saya sama sekali nggak bisa ngomong alias grogian, gugupan. Kamu percaya itu? Dan kamu tahu apa yang merubah hidup saya sehingga saya jadi pandai berbicara seperti ini? Oke, saya cerita. Jadi dulu, saya ketika waktu SD dan waktu SMP, saya adalah orang yang sangat pendiam. Pendiamnya saya bukan karena saya orangnya pendiam, tapi karena saya orang yang sangat minder sekali. Saya tidak tahu bagaimana cara berkomunikasi, saya tidak tahu bagaimana cara berbicara, sampai karena saya mungkin waktu itu terlalu cupu, kelihatannya cupu, ada banyak teman-teman saya yang melakukan tindakan-tindakan yang membuat saya stres, yaitu perilaku bully. Waktu SD sama waktu SMP adalah masa-masa kelam dalam hidup saya yang kalau saya disuruh balik, saya nggak mau. Ya, di situ saya dibully, ada yang nampar saya, ada yang nyiram saya pakai air karena saya cupunya bukan main.
Seandainya pada waktu itu orang tua saya tidak mengajarkan bagaimana caranya sholat, karena saya muslim, mungkin saya sudah bunuh diri. Kenapa? Karena tekanan untuk menjadi seorang Aryan Surya pada waktu SD dan SMP, itu adalah tekanan yang berat. Bayangin, kamu masih SD, kamu masih SMP, keterbatasan kamu dalam berpikir, kebijaksanaan kamu jelas sangat terbatas jika dibandingkan kamu sudah dewasa, betul? Ketika kamu masih SD, masih SMP, dibully abis-abisan, ditampar-tamparin orang abis-abisan, apalagi yang bisa kamu lakukan? Nggak ada. Beruntungnya saya hidup di tengah-tengah keluarga yang selalu mengajarkan bagaimana cara kita berkonsultasi dengan Tuhan. Nah, karena saya seorang muslim, saya diajarkan untuk sholat. Ya, saya selalu bilang, orang Islam yang meninggalkan sholat itu rugi serugi-ruginya. Kenapa? Karena kamu meninggalkan kesempatan untuk berdialog dengan Tuhan. Rugi. Akhirnya waktu saya SMP, saya selalu berdoa dalam sholat sama Tuhan. Doanya pun masih saya ingat. Suatu ketika saya lagi sholat. Waktu saya sholat, selesai saya sholat, saya berdoa begini kepada Tuhan. Ya Tuhan, tolong di masa depan nanti, jadikan saya orang yang pandai berbicara. Jadikan saya orang yang ketika saya berbicara, semua orang pun takjub dengan apa yang saya katakan. Jadikan saya ketika berbicara, saya bisa menolong sebanyak mungkin orang, agar saya pun bisa menjadi orang yang dihargai karena apa yang saya ucapkan. Itu doa yang saya katakan ketika saya SMP, percaya atau enggak. Dan akhirnya apa yang terjadi? Kamu bisa lihat pagar kehidupan seperti apa sekarang, dan kamu bisa mendengar seperti apa saya berbicara sekarang. Dan kamu bisa mengetahui dengan sendirinya apakah doa saya dikabulkan atau tidak. Kalau saya mengingat masa lalu saya terharu teman-teman. Terharu bukan apa-apa, karena Tuhan itu ada teman-teman. Tuhan itu selalu mendengarkan setiap doa yang kamu ucapkan. Hanya saja terkadang kita sebagai manusia selalu lebih cepat putus asa dibandingkan lebih mau untuk memberikan Tuhan kesempatan mengabulkan apa yang kamu minta. Jadi langkah pertama kalau kamu ada masalah, gunakan cara yang dari dulu waktu kecil saya sering lakukan. Apa itu? Berdialoglah dengan Tuhan. Kalau kamu muslim, jangan tinggalkan sholat. Kalau kamu non-muslim, berdoalah selalu karena Tuhan itu maha mendengar tanpa memilih-milih kamu siapa. Itu yang saya lakukan dari dulu, berdialog dengan Tuhan. Karena Tuhan itu selalu baik dan mendengarkan setiap keluh kesah kamu. Kamu bercurhat sama orang, percuma, enggak semua orang itu mau dengerin curhat kamu. Percuma, karena setiap orang tidak semuanya baik. Kamu capek-capek curhat, curhatan kamu disebarin ke orang-orang. Ya, dibocorin ke orang-orang. Apakah itu enak? Enggak. Akhirnya apa? Kamu menjadi putus asa. Karena kamu curhat ke orang, kamu merasa tidak dihargai. Akhirnya ujung-ujungnya banyak manusia yang curhat sama orang, ujung-ujungnya bunuh diri. Amit-amit cabang bayi. Maka dari itu, saya nggak tahu masalah kamu apa. Saya hanya pesan sama kamu. Yang pertama, selalu berdiskusilah dengan Tuhan. Karena Tuhan itu ada dan Tuhan itu selalu baik mendengarkan keluh kesah kamu. Curhatlah kepada Tuhan sebaik-baiknya curhat. Sebaik-baiknya curhat. Sebaik-baiknya curhat. Jangan merasa bahwa Tuhan itu nggak ada. Tuhan itu ada, teman-teman. Percaya ada. Saya saksinya. Nah, setelah saya dewasa, ceritanya belum selesai. Setelah saya dewasa, saya juga sama seperti kamu, teman-teman. Sering kali menghadapi banyak masalah. Cuman, bedanya dengan saya waktu kecil, masalah ketika orang dewasa, biasanya masalahnya lebih macam-macam ya. Kalau waktu kecil mungkin masalahnya satu, dibully. Udah dibully aja udah. Tapi kalau gede, masalahnya macam-macam. Yang tadinya satu, bisa jadi 10 ya kan. Makin banyak variasinya. Nah, bahkan ada juga beberapa mungkin di antara kamu yang punya kebutuhan mendesak ingin segera terkabul. Nah, kalau kamu sekarang punya kebutuhan mendesak, selain kamu berdiskusi dengan Tuhan, saya punya satu cara yang bisa langsung kamu praktekkan. Seandainya kamu sekarang punya masalah
terdesak apapun itu. Dan saya punya kabar gembira. Kabar gembiranya adalah cara ini bisa dilakukan berkali-kali dan efeknya 10 kali lebih dahsyat daripada doa kamu yang biasa. Sekali lagi ya, bisa digunakan berkali-kali dan efeknya 10 kali lebih dahsyat daripada doa kamu yang biasa. Dari mana saya tahu? Saya sendiri pun yang sering kali mengalami begitu cepatnya doa saya terkabul kalau menggunakan cara ini. Sampai saya merinding, oke? Nah, caranya bagaimana? Cara yang saya lakukan ketika saya sedang menghadapi masalah yang mungkin cukup agak membuat saya jadi tertekan, yang saya lakukan pertama adalah saya lakukan yang disebut dengan sedekah manusia terpuji. Betul, di audio atau di video beberapa video yang lalu saya sudah membuat sebuah video yang berjudul sedekah manusia terpuji. Ya, dan saya lakukan itu berkali-kali teman-teman, dan itu sangat amat efektif dan merubah hidup saya. Ya, jadi caranya gini. Sekarang saya tidak tahu masalah kamu apa, ya. Anggap saja ceritanya adalah masalah mungkin kamu butuh jalan, masalah pekerjaan. Kamu sekarang pengangguran dan kamu mungkin butuh petunjuk Tuhan, saya harus ngapain nih supaya saya bisa menghasilkan uang. Anggap saja begitu ya. Nah, seandainya kamu memang masalahnya itu, kalau saya di posisi kamu, saya akan melakukan beberapa langkah. Yang pertama, saya akan mencari orang yang paling tepat untuk disedekahi pertama kali. Siapa orang itu? Kalau kamu menjawab fakir miskin, salah. Kamu menjawab anak yatim, salah. Kamu menjawab teman kamu yang lagi sakit, salah. Nomor 1, yang paling harus kamu sedekahi adalah, betul, ibu kamu. Ibu kamu. Baik itu ibu angkat ataupun ibu kandung. Ibu, dan ibu. Nomor 1, wajib ibu. Kebanyakan orang salahnya gini, mereka komplain sama saya, "Mas bro, gue udah sedekah tapi kok balasannya belum ada ya?" Segala macam dikomplain gitu, ya kan? Ternyata setelah saya tanya, "Kamu sedekahnya kemana?" "Gue sedekahnya ke sini nih, ke pengemis. Gue sedekahnya ke fakir miskin." Begitu saya tanya, "Kamu punya ibu? Masih hidup?" "Masih." "Sering dibantu nggak?" Dia melongo karena apa? Iya juga ya, kok gue nggak bantuin emak gue? Dan itu juga yang sering terjadi pada saya, teman-teman. Saya sering sibuk mendonasikan uang ke sini, tapi ibu nggak dibantu, sama juga bohong. Karena dalam keyakinan saya sebagai muslim, di kitab suci saya ditulis dalam Quran, bahwa sedekah yang paling utama itu adalah pertama ke orang tua, yaitu ibu. Ibu dan bapak, nomor 1 ibu. Nah, balik lagi, seandainya kamu sekarang punya masalah kamu buntu soal pekerjaan. Yang pertama kali kamu harus lakukan adalah sisihkan uang yang paling berharga bagi kamu. Nah, saya nggak tahu ya, uang yang paling berharga kamu itu lembarannya berapa. Ada orang yang mungkin 10.000, 20.000, 50.000, 100.000 ya. Kita ambil jalan tengah. Ambil 50.000 rupiah. Contoh nih, ambil 50.000 rupiah. Syukur-syukur 100.000 rupiah. Ambil uang yang menurut kamu paling berharga, kamu ambil. Kemudian, sebelum kamu kasih ke ibu kamu berdoa dulu kepada Tuhan. Doanya dengan doa yang setulus-tulusnya. Dengan doa yang paling bagus yang bisa kamu utarakan kepada Tuhan untuk ibu kamu. Doanya kurang lebih begini. Ya Tuhan, saya niat bersedekah karena Engkau. Saya mohon dengan sedekah ini, buatlah ibu saya menjadi manusia yang paling bahagia. Ringankanlah beban hidupnya seringan-ringannya. Angkatlah beban hidupnya, gantilah dengan keberlimpahan, keberkahan, dan kemuliaan. Bahagiakanlah ibu saya, Tuhan, ringankanlah bebannya dengan sedekah saya ini. Amin. Setelah kamu berdoa lagi. Ya Tuhan, dengan sedekah yang tulus ini, saya memiliki permintaan kepada Engkau. Permintaan saya adalah tolong berikan saya pekerjaan sesegera mungkin, pekerjaan yang terbaik, pekerjaan yang bisa membuat saya menafkahi keluarga saya. Saya benar-benar butuh pekerjaan ini Tuhan, tolong bantu saya, hamba-Mu yang memohon ini. Tolong berikan saya jalan, tolong bantu saya. Amin. Setelah kamu berdoa begitu, kamu kasih itu duit ke ibu kamu. Lihat bagaimana beliau tersenyum, lihat bagaimana beliau bahagia. Sedekah kamu yang paling utama sudah kamu penuhi, yaitu sedekah kepada ibu kamu. Teman-teman, kamu boleh percaya boleh enggak. Banyak orang lupa
bahwa ibu adalah sesuatu hal yang sangat berharga dalam hidup mereka. Ada banyak orang sedekah ke panti yatim, ada banyak orang sedekah ke anak-anak yang kena kanker, ada banyak orang yang sedekah mungkin ke panti jompo, tapi mereka lupa untuk bersedekah kepada ibu mereka sendiri. Dan itu sangat menyedihkan. Nah, mulai saat ini, kamu gunakan cara ini teman-teman. Kamu percaya atau enggak, cara yang saya gunakan ini bisa memberikan jawaban yang cepatnya 10 kali lebih cepat dibandingkan kalau kamu mungkin hanya sekedar berdoa biasa. Ya, bagi kamu yang belum praktek, mungkin kamu belum percaya. Ya, tapi saya tantang untuk praktek, karena kalau kamu praktek, kamu pasti akan mendapatkan hasil yang luar biasa cepatnya. Oke? Kamu bisa gunakan ini untuk doa apapun yang kamu mau, untuk doa yang terdesak, untuk doa yang tidak terdesak, untuk doa yang besar ataupun doa yang kecil, semua pasti dikabulkan, karena kalau Tuhan yang menghadapi doa, doa itu tidak mungkin ditolak. Apalagi dengan cara ini. Dengan cara ini doa tidak mungkin ditolak. Kemungkinannya cuma 3. Doa cuma dikabulkan, ya, doa dikabulkan, doa ditunda, atau doa diganti. Diganti dengan yang lebih baik. Itu pasti, ya. Maka dari itu, sekarang saya suruh kamu, saya tantang kamu, praktekkan apa yang saya katakan tadi, dan kamu laporkan di bagian komentar di bawah, bagaimana perkembangannya setelah kamu melakukan apa yang saya suruh ini. Oke? Jangan patah semangat, semangat terus, karena saya pun bisa, maka kamu pun pasti bisa. Saya Aryan Surya, dari Pagar Kehidupan. Keep spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.